Hello, welcome back in my YouTube channel in Medicine. So, di episode Love Natural Medicine kali ini, I want to explain to you tentang bahan-bahan alam yang mudah ditemukan di rumah kita dan terbukti dapat mengurangi gejala batuk. Batuk merupakan suatu tanda atau warning sebagai mekanisme protektif untuk membersihkan jalan nafas. Batuk itu bisa timbul akibat bahan-bahan iritatif, I mean that bahan itu dapat mengiritasi saluran nafas sehingga memicu timbulnya refleks batuk. Atau bisa juga akibat infeksi. Penyebab batuk itu sebenarnya banyak sekali ya, bisa akibat infeksi saluran nafas, kelainan paru, ataupun kelainan pada jantung. Dan bahkan penyakit di luar saluran nafas seperti iritasi pada diafragma, pada tomaplodiastinum juga dapat memicu timbulnya batuk. Beberapa obat juga dapat menyebabkan batuk seperti obat ACE inhibitor golongan obat hipertensi, kemudian benda asing yang dapat masuk ke telinga anak-anak pun juga dapat merangsang batuk. Jadi pengobatan terbaik untuk batuk bergantung pada penyebabnya. Tetapi batuk paling sering terjadi pada orang dengan common cold. Jadi penggunaan bahan alam di sini dapat membantu meningkatkan daya tubuh seseorang karena kandungan senyawa di dalamnya dan juga untuk melancarkan jalan nafas. Jadi setelah menggunakan bahan-bahan ini tetapi tidak ada perbaikan atau ada gejala lain selain gejala batuk, I think you have to visit your doctor soon. Ayo kita lihat bahan alam tersebut. Madu memang telah terbukti sering menjadi pengobatan untuk berbagai penyakit. Menurut beberapa penelitian, madu juga dapat meredakan batuk. Sebuah studi tentang pengobatan batuk pada anak-anak yang membandingkan 3 kelompok anak. Kelompok pertama, anak diobati dengan madu hitam. Kelompok kedua, anak diobati dengan obat pereda batuk yaitu dextromethorphan. Dan kelompok yang ketiga, anak tersebut tidak diberi pengobatan apapun. 105 anak ikut dalam penelitian itu yang berusia 2-18 tahun dengan infeksi saluran pernafasan atas dan ada gejala batuk malam dan durasi penyakitnya 7 hari atau kurang. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa madu memberikan bantuan yang paling baik untuk batuk diikuti oleh dextromethorphan tadi. Madu secara konsisten memberikan hasil yang terbaik dan pada anak tanpa pengobatan memberikan hasil terburuk. Anak yang diberikan madu didapatkan berkurangnya gejala batuk dan juga anak tersebut lebih nyaman untuk tertidur dibandingkan dengan anak tanpa pengobatan. Perbandingan madu dengan dextromethorphan menunjukkan tidak ada perbedaan yang terlalu berarti. Maksudnya dengan pemberian madu atau dextromethorphan sama-sama dapat menghilangkan gejala batuk. Kebanyakan orang tua menilai madu paling baik di antara 3 kelompok tersebut. Cara penggunaan madu untuk mengobati batuk adalah dengan mencampurkan 2 sendok teh madu dengan air hangat atau teh herbal. Dan air itu dapat diminum sekali atau 2 kali sehari, pagi atau 30 menit sebelum tidur. Perlu di-note, jangan berikan madu kepada anak di bawah usia 1 tahun karena berisiko tinggi terkena infant botulism. Infant botulism merupakan penyakit yang dapat terjadi ketika bayi itu menelan atau menghisap racun dari sejenis bakteri. Bayi akan mengalami kelemahan otot, kemudian tangisannya menjadi lemah dan kesulitan bernafas yang dapat berbahaya. Botulisme pada bayi disebabkan oleh toksin atau racun dari Clostridium botulinum yang hidup di tanah dan debu. Bakteri tersebut dapat menempel pada permukaan seperti karpet dan lantai, dan bahkan juga dapat mencemari madu. Itu sebabnya pada bayi di bawah usia 1 tahun tidak boleh diberi madu. Jahe dapat meredakan batuk kering atau batuk asma karena memiliki sifat antiinflamasi. Sebuah studi tentang efek jahe terhadap asma didapatkan bahwa jahe memiliki efek sebagai relaksan atau membuat otot saluran nafas kita berrelaksasi yang membuat saluran nafas menjadi lebih lancar. Namun manfaat jahe untuk meredakan batuk masih membutuhkan penelitian lebih lanjut pada manusia. Cara membuat jahe sebagai minuman herbal adalah seduh teh dengan menambahkan 20-40 gram irisan jahe segar ke dalam secangkir air panas. Biarkan selama beberapa menit sebelum diminum. Tambahkan madu atau jus lemon untuk meningkatkan rasa dan lebih menenangkan batuk. Perlu diketahui bahwa beberapa kasus teh jahe dapat menyebabkan rasa sakit perut atau heartburn. Selain itu dapat menyebabkan aritmia pada dosis yang tinggi. Pada orang yang alergi dengan jahe dan punya penyakit kandung empedu, jangan diberikan jahe. Berkumur dengan air asin merupakan pengobatan sederhana untuk mengobati sakit tenggorokan dan batuk basah atau batuk berdahak. Air garam mengurangi dahak dan lendir di bagian belakang tenggorokan dan dapat mengurangi kebutuhan akan batuk. Caranya, aduk setengah sendok teh garam ke dalam secangkir air hangat sampai larut. Biarkan larutan agak dingin sebelum digunakan untuk berkumur, lalu kita bisa berkumur dengan air garam itu. Hindari memberikan air garam kepada anak kecil karena mereka mungkin tidak dapat berkumur dengan benar dan bahkan dapat mengenal air garam yang bisa berbahaya. Daun timi memiliki kegunaan sebagai bumbu masakan dan obat-obatan dan merupakan obat umum untuk batuk, sakit tenggorokan, bronkitis, dan masalah pencernaan. Satu penelitian menunjukkan bahwa obat sirup untuk batuk yang terdiri dari daun timus dan daun hedera itu dapat meredakan batuk lebih efektif dan lebih cepat daripada sirup placebo pada orang dengan bronkitis akut. Hal ini dapat disebabkan karena sifat antioksidan dari daun timi itu. Untuk mengobati batuk menggunakan daun timus, bisa membeli obat sirup untuk batuk yang mengandung daun timi ini. Sebagai alternatif, kita dapat membuat teh
obat herbal yang mengandung akar marshmallow secara efektif meredakan batuk akibat pilek dan infeksi saluran pernafasan. Jadi akar marshmallow ini dapat digunakan untuk mengobati batuk kering. Cara penggunaannya itu akar marshmallow itu biasanya tersedia sebagai ramuan kering atau teh dalam kantong gitu. Tinggal tambahkan air panas, kemudian biarkan sampai dingin terlebih dahulu. Semakin lama akar marshmallow itu terendam dalam air, semakin banyak lendir yang ada di minuman itu. Akar marshmallow tersedia juga di toko kesehatan atau di toko online, jadi bisa dicek. Nah, efek sampingnya bisa termasuk sakit perut, tetapi mungkin bisa mengatasinya dengan banyak minum cairan. Madu asli Amerika secara tradisional menggunakan kulit kayu allicin untuk mengobati batuk dan masalah pencernaan. Ini mirip dengan akar marshmallow karena mengandung selendir yang tinggi dan membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Cara penggunaannya adalah buat teh allicin ini dengan menambahkan 1 sendok ramuan keringnya ke secangkir air panas, kemudian diamkan setidaknya 10 menit sebelum diminum. Penting untuk dicatat bahwa allicin dapat mengganggu penyerapan obat lain. Jadi bagi yang sedang mengonsumsi obat-obatan mungkin dapat dikonsultasikan ke dokter. Allicin ini biasanya tersedia dalam bentuk bubuk atau kapsul dan bisa dibeli di kesehatan dan online. Tetap terhidrasi sangat penting bagi mereka yang batuk atau pilek. Penelitian menunjukkan bahwa minum cairan pada suhu kamar dapat meredakan batuk, pilek, dan bersin. Namun, orang dengan gejala tambahan pilek atau flu dapat menghangatkan minuman mereka. Studi yang sama melaporkan bahwa minuman panas mengurangi lebih banyak gejala termasuk sakit tenggorokan, kedinginan, dan kelelahan. Minuman panas yang mungkin menenangkan bisa kayak teh herbal tadi, teh hitam tanpa kafein, air hangat, dan jus buah hangat. Campuran lemon kayu manis merupakan pilihan pengobatan lain yang efektif dan mudah ditemukan di rumah. Dan sirup ini efektif untuk menyembuhkan pilek dan batuk. Cara membuatnya itu dalam setengah sendok madu, itu tambahkan beberapa tetes lemon dan sejumput kayu manis, kemudian minum sirup ini 2 kali sehari untuk menyembuhkan pilek dan batuk. Bahan penting yang ditemukan di hampir semua dapur yaitu kunyit, memiliki antioksidan yang kuat dan membantu dalam mengobati banyak masalah kesehatan. Kunyit yang dicampur dengan susu hangat adalah cara yang populer dan efektif untuk melawan pilek dan batuk. Minum segala susu kunyit hangat sebelum tidur membantu pemulihan lebih cepat dari batuk dan pilek itu. Larutan gula merah dapat dibuat dengan merebus gula merah dengan air panas, kemudian bisa tambahkan lada hitam dan jintan. Kemudian konsumsi larutan itu saat hangat dapat meredakan atau melegakan batuk. Itulah bahan herbal yang dapat mengurangi gejala batuk. Berdasarkan penelitian yang ada, batuk merupakan respon tubuh karena ada yang salah dengan tubuh kita. Jadi jika ada gejala tambahan seperti ada batuk berdahak yang berwarna hijau atau kuning dan berbau busuk, kemudian panas dingin, dehidrasi, kemudian demamnya lebih dari 38 derajat, kemudian demamnya berlangsung lebih dari 3 hari, kalau makan hubungi dokter terdekat. Kalian punya saran untuk membahas tanaman herbal yang ada di sekeliling kamu, bisa langsung di komen di bawah. Dan nanti kita akan cari penelitiannya tentang tanaman itu dan aku akan sharing dalam bentuk video. Jika kamu suka video seperti ini, boleh di like dan jangan lupa di subscribe ya, biar kamu tidak ketinggalan video lainnya. Sekian dulu dari aku, bye bye people Marisol, thank you for watching. Digital Studio. Buat kalian, aku benar-benar baru bikin YouTube channel ini di tahun 2021 dan aku baru mulai start bikin video awal Februari. Saya bisa bikin beberapa penelitian terbaru tentang tanaman herbal yang aku bisa ekspor ke kalian semuanya. Silahkan sharing di komen atau apapun, aku akan bisa usahain buat jawab di komennya biar kita bisa interaksi. Because I need you all guys. Thanks for watching.